Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai asas Le Chatelier. Apabila dalam suatu kesetimbangan diberikan atau ditambahkan suatu benda, maka kesetimbangan tersebut akan berubah menjadi tidak seimbang. Dan hasilnya akan menjadi berat sebelah. Kemudian, untuk mengurangi akibat dari benda tersebut, maka kesetimbangan harus bergeser untuk membentuk kesetimbangan yang baru. Hal inilah yang disebut dengan asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier menyebutkan bahwa apabila dalam suatu kesetimbangan diberikan suatu aksi, maka kesetimbangan harus bergeser untuk membentuk kesetimbangan yang baru. Benda yang dimaksudkan tadi adalah berupa pengaruh konsentrasi, pengaruh tekanan, pengaruh volume, dan juga pengaruh suhu atau pengaruh temperatur. Nah, yang pertama ada pengaruh konsentrasi. Dalam suatu kesetimbangan, apabila jumlah A dan B atau jumlah reaktan ditambah, maka jumlah reaktan akan menjadi lebih banyak. Lalu, untuk menguranginya, maka C dan D dibentuk. Sehingga kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan atau menuju ke produk. Nah, berdasarkan ilustrasi yang tadi, bagaimana jika C dan D yang ditambah? Apa yang akan terjadi dengan kesetimbangan tersebut? Nah, yang tahu jawabannya boleh dijawab di forum diskusi WhatsApp. Selanjutnya ada pengaruh tekanan dan volume. Pengaruh volume hanya terjadi pada sistem yang melibatkan gas saja. Saat tekanan dinaikkan, maka volume akan berkurang. Sedangkan sebaliknya, apabila tekanan diturunkan, maka volume akan bertambah. Nah, pada suatu reaksi kesetimbangan yaitu 1 mol gas A ditambah 2 mol gas B menghasilkan 1 mol gas C ditambah 1 mol gas D. Nah, apabila dalam suatu reaksi kesetimbangan ini tekanan dinaikkan, maka volume akan menjadi lebih kecil dan ruang pun menjadi lebih sempit. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan menuju ke koefisien yang lebih kecil. Karena kita ketahui koefisien mol di sebelah kiri atau di reaktan adalah 3, sedangkan di produk adalah 2. 1, 2. Nah, sebaliknya, apabila tekanan diturunkan, maka volume menjadi lebih besar dan ruang pun menjadi lebih besar. Sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri menuju ke koefisien yang lebih besar, yaitu 3. Dan di sini 2. Nah, selanjutnya ada pengaruh suhu. Perubahan suhu melibatkan adanya energi. Dan pada suatu reaksi kesetimbangan, pasti akan dipengaruhi oleh kenaikan suhu maupun penurunan suhu. Ketika suhu dinaikkan, maka akan membutuhkan energi, sedangkan apabila suhu diturunkan, maka akan melepaskan energi. Apabila ada suatu reaksi eksoterm, yaitu 2A ditambah B menghasilkan C ditambah D dengan delta H sebesar
min 75 kilojoule. Nah, tanda min di sini menunjukkan bahwa reaksi kesetimbangan tersebut melepaskan energi. Nah, ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri menuju ke koefisien yang lebih besar atau menuju ke reaksi endotherm. Sedangkan apabila suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser menuju ke kanan, menuju ke koefisien yang lebih kecil atau menuju ke reaksi exotherm. Selanjutnya, apabila terdapat reaksi endotherm, maka tanda plus di sini menunjukkan bahwa reaksi kesetimbangan tersebut membutuhkan energi. Ketika suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan menuju ke koefisien yang lebih kecil atau menuju ke reaksi exotherm. Sedangkan apabila suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri menuju ke koefisien yang lebih besar atau menuju ke reaksi endotherm. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang masih kurang dipahami, bisa menanyakan di grup WhatsApp atau boleh PC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.